Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad Rasulil Karim wa khataman nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit saya lebih senang disebutnya ini adalah ya berbagi saja ya. Berbagi hal yang memang saya dalami dan juga saya ketahui di dalam hal ini. Ya, sesuai judul yang bisa jenengan semua lihat ya, jenengan lihat di belakang di layar bahwa kali ini saya akan membahas tentang Islam dalam heavy metal. Ya, heavy metal di sini yang dimaksud adalah musik metal ya. Jadi ada beberapa hal yang menarik karena memang tema kajian kita pada kali ini kan Islam dalam budaya Indonesia, kurang lebih seperti itu ya. Saya lupa judul fullnya. Jadi dengan tema yang itu saya coba mengambil satu poin terkait dengan hal ini, yaitu Islam yang ada di heavy metal. Oke, mungkin orang-orang akan mengenal musik ini, musik metal itu identik dengan musik satanik gitu ya. Tapi apakah memang seperti itu? Apakah memang heavy metal itu musik satanik atau bukan? Iya, dalam beberapa hal memang musik metal berkembang ya. Bukan dari awalnya dia mengarah ke satanik, tidak, tapi berkembang. Jadi ada gerakan namanya gerakan underground di mana memang dia membawa pesan-pesan satanik gitu ya di dalam lagunya, kayak beberapa subgenre dari heavy metal. Karena sebetulnya untuk heavy metal yang awal-awal di dalam sejarahnya tidak ada membawa pesan-pesan satanik seperti itu. Memang murni turunan dari rock ya, dan itu turunannya dari hard rock. Jadi kalau jangan suka menonton atau mendengarkan Metallica sebetulnya itu sudah masuk subgenre, jadi bukan di heavy metal yang murni gitu ya. Kalau teman-teman mungkin kalau contoh Indonesia, mungkin teman-teman bisa mengambil contoh Edane gitu ya, mengambil contoh Edane untuk dijadikan sampel heavy metal yang murni gitu. Nah, memang dalam perkembangannya heavy metal itu semakin ke depan ke subgenre berikutnya, akhirnya muncul gerakan underground dan dia memunculkan ada beberapa subgenre yang memang membawa pesan-pesan satanik. Salah satunya adalah black metal. Lalu juga yang lain-lainnya juga ada beberapa subgenre yang memang secara khusus memang membawa pesan-pesan itu. Brutal metal juga membawa pesan-pesan satanik gitu, death metal juga gitu ya. Tapi sejatinya tidak seperti itu. Nah, makanya akhirnya orang-orang lebih mengenal heavy metal dari subgenre itu yang memang banyak membawa pesan-pesan satanisme gitu. Nah, pada kenyataannya sebetulnya heavy metal ini bisa juga bahkan membawa pesan agama. Nah, dari kekristenan justru sudah jauh sekali mereka menggunakan genre heavy metal ini sebagai media dakwah buat kekristenan, buat gereja kekristenan khususnya. Jadi banyak dari para pemuda-pemuda Kristen yang akhirnya menggunakan media heavy metal untuk media evangelical gitu ya, kalau nggak salah ya, evangelical. Dan mereka menggunakan itu ya dalam rangka juga sebetulnya untuk menjadi garam, kalau dalam istilahnya orang-orang Kristen, menjadi garam ketika musik metal sudah mulai keruh dengan terlalu banyaknya
cap satanisme di dalam musik ini. Akhirnya mereka mencoba membawa gerakan kekristenan di dalam lagu ini. Nah, beberapa band malah justru terkenal dari genre Christian metal. Jadi Christian metal itu bisa kita kategorikan juga sebagai sebuah genre di dalam heavy metal, atau bisa dikatakan itu adalah tema dari musik yang dibawakan. Nah, salah duanya yang coba saya tampilkan di layar. Ini yang pertama ada As I Lay Dying, As I Lay Dying, dan yang kedua adalah Betraying the Martyrs. Yang nama band yang kedua sangat kelihatan Kristen ya. Nah, kedua band ini dari segi lyrical mereka memang membawa pesan-pesan kekristenan gitu ya. Tapi dari segi genre musiknya tidak. Jadi keduanya mereka membawa genre metalcore sebetulnya. Jadi Christian metal di sini yang dimaksud bukan dalam artian sebuah genre komposisi musik ya, bukan di situ, tapi lebih kepada gerakannya. Nah, kekristenan menggunakan heavy metal itu sejak tahun 1970 gitu ya. Band-band yang lainnya kayak ada Barnabas yang mungkin teman-teman atau jenengan semua tahu gitu ya. Barnabas itu kitab apa gitu kan. Ada Swedish Jerusalem dan sebagainya gitu. Nah, tantangannya buat kita umat muslim gitu ya. Ketika kita tadi ya di mana judul saya di depan adalah Islam ada di dalam heavy metal. Lalu tantangannya belum sampai tantangan ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah memang ada Islam di dalam heavy metal? Nah, memang kalau kita mencari atau menggali bahkan Islam di dalam heavy metal memang tidak semasif kekristenan di dalam heavy metal seperti yang tadi disebutkan, karena Christian metal mempunyai sejarah yang panjang, sudah dari tahun 70-an gitu ya mereka membangun itu gitu, akhirnya menyebarkan kekristenan juga melalui media musik, khususnya di musik metal. Nah, Islam sepertinya kalau saya lihat sepertinya ada kendala dengan dalil, yaitu terkait dengan musik itu haram kayak gitu ya, musik itu haram. Ya itu juga yang dulu mungkin sekitar zaman SMP saya juga sedikit gundahkan, sedikit saya galaukan dilema, apa iya musik itu betul-betul haram? Lalu saya coba mempelajari tentang musik itu sendiri seperti apa gitu kan. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa musik itu kan sebetulnya bukan mungkin dalam bayangan kita musik itu adalah pop culture yang jenengan bisa lihat di TV dan sebagainya, di media-media yang lain. Tapi musik di sini adalah ya suara saja, saya berbicara saja, ini sudah masuk kategori musik dalam seni musik gitu ya. Saya berintonasi, nah seperti saya sedang berbicara seperti ini, intonasi berbicara, yaitu ada di ranah seni musik gitu kan. Cara bersuara seperti ini itu kan ada di ranah juga seni musik. Kalau kita runtut lebih jauh lagi, nanti kalau musik doang yang diharamkan, nanti kita akan runtut lebih jauh lagi, nanti jadinya seni adalah haram gitu. Kalau seni itu haram, maka kehidupan kita ini haram. Karena apa? Dalam sejatinya gitu ya, kehidupan kita ini adalah seni gitu. Kehidupan kita ini adalah karya, dan kehidupan ini adalah karya seninya Allah gitu kan, karya seninya Allah. Allah itu juga kan menciptakan dengan adanya seni musik ya, adanya seni musik itu ya tidak lain ya memang itu kehendaknya Gusti Allah juga. Allah ya memang menghendaki adanya musik di dunia ini, di mana manusia bisa menikmati itu gitu kan. Nah, mungkin saya nggak akan bahas panjang-panjang terkait dengan kaitannya dengan hal itu ya. Itu
bisa panjang sekali pembahasannya. Mungkin jenengan-jenengan semua bisa mendengarkan pendapat dari Cak Nun atau Sujiwo Tejo gitu ya terkait dengan hal ini, terkait dengan seni, terus budaya dan juga agama gitu. Oke, ya itu ya. Jadi kembali lagi bahwa sepertinya umat Muslim itu terkendala terkait dengan dalil musik itu haram dan sebagainya, yang akhirnya menyebabkan dakwah melalui media, khususnya di platform heavy metal, heavy metal agak menjadi sulit. Ditambah lagi dengan stigma bahwa heavy metal itu adalah musik satanik gitu, yang akhirnya umat Muslim itu cenderung enggan untuk masuk ke dalam musik ini karena ketidaktahuan tentang genre heavy metal gitu, bagaimana sejarahnya, bagaimana heavy metal itu berjalan sampai akhirnya melahirkan subgenre yang memang membawa pesan-pesan satanik gitu ya. Nah, perlu diketahui juga di Indonesia nih, khususnya di Indonesia, bahkan sudah ada band heavy metal ini sejak 1994 mereka berdiri, namanya Purgatory. Nah, Purgatory ini memang adalah band metal dari Indonesia yang membawa pesan-pesan Islam, ajaran-ajaran Islam dari Quran dan juga sebagainya. Nah, kalau di dalam heavy metal ya, di dalam heavy metal tuh kita selalu ada salam yang mungkin semua orang sudah familiar dengan ini, yaitu salam 3 jari, salam Spider-Man ya. Nah, salam ini banyak orang mengidentikan ini dengan satanisme. Makanya kenapa salamnya heavy metal seperti ini terkait dengan satanisme. Jangankan ini, dalam kalau jenengan-jenengan juga membaca beberapa artikel yang lain, nggak cuma ini, menutup mata satu itu juga menjadi pesan satanisme. Terus selain ini ya, juga tanda ini juga sebetulnya satanisme gitu kan. Terus juga lambang-lambang yang lain seperti ini juga satanisme gitu kan. Banyak sekali lambang simbol-simbol satanisme yang akhirnya bisa diaplikasikan dalam media-media seni gitu. Nah, mereka si band Purgatory ini mereka menggunakan heavy metal menjadi media dakwah. Nah, dengan tadi ada simbol-simbol seperti ini, yang khususnya seperti ini, mereka ganti menjadi simbol angkat jadi satu tangan. Purgatory khasnya itu di situ, simbol satu tangan yang menunjukkan itu adalah tauhid ya, tauhid. Ini simbol ketauhidan Allah gitu. Jadi daripada kita mengacungkan jari 3 jari seperti ini, lebih baik mengacungkan jari seperti ini. Ya, mereka selalu membawa pesan itu dalam setiap konsernya gitu. Jadi kalau pengen mosing dan sebagainya, mosing itu kerumunan penonton konser-konser heavy metal ya, melakukan mosh pit dan juga kalau mosh pit tuh biasanya gerakan yang sangat random, sangat berantakan, bahkan bisa adu jotos gitu ya. Tapi memang tidak pernah sampai betul-betul sampai berantem beneran tuh enggak, memang cuman itu aksi di konser saja. Ada mosh pit. Nah, di setiap gelaran konser mereka selalu mengacungkan satu jari gitu daripada 3 jari tadi. Nah, ini yang mereka mencoba bawa. Bahkan ada band namanya adalah ini band Artimot ya, Artimot. Ini band asal Irak. Nah, jadi ada satu orang personilnya namanya Ali Azhari, ini dikutip dari merdeka.com ya. Ali Azhari ini seorang ulama muda asal Irak bergabung dengan band metal Iran Artimot, mengaku awalnya tidak menyukai musik ini. Dia mempercayai ini haram, ya kan, seperti yang tadi saya bilang. Namun ketika mendalaminya dan mempelajari sejarah metal, serta cabang rock lain semisal hardcore dan punk, Azhari larut dalam musik itu. Karena gini, mungkin seperti yang dirasakan oleh Ali Azhari ketika dengan mungkin jenengan-jenengan semua juga mungkin yang saat ini mengetahui bahwa heavy metal itu musik satanik dan sebagainya. Tapi kalau kita runtut sejarahnya, kalau kita membaca betul-betul sejarahnya, kalau kita mau membaca sejarahnya, ya heavy metal tidak berbicara tentang satanisme gitu. Ya, satanisme itu tidak hanya ada di heavy metal, tapi di genre-genre lain pun banyak gitu, di pop juga banyak gitu.
kalau jenengan-jenengan mau coba untuk mengulik lebih dalam lagi, membaca lebih dalam lagi bagaimana para musisi memasukkan unsur-unsur satanisme ke dalam musik mereka yang bahkan genrenya populer dan bahkan mungkin anak-anak jenengan atau saudara jenengan juga hafal tapi tidak tahu maknanya gitu kan. Karena ya waton bahasa Inggris itu kan. Gitu, hanya sekedar bahasa Inggris jadinya mereka menyanyikan itu di setiap hari dan sebagainya. Nah, Ali Azhari ini setelah mempelajari akhirnya malah menggunakan heavy metal menjadi media dakwah gitu. Nah, lalu berikutnya apa sih kalau kita sudah mengetahui bahwa heavy metal itu awalnya memang bukan genre genre satanisme gitu ya, genre musik satanisme. Jadi selanjutnya adalah ya kita bisa menjadikan heavy metal ini menjadi media dakwah gitu. Kita bisa menjadikan heavy metal menjadi media dakwah, entah itu nilai Islam ataupun dakwah jenengan yang lebih spesifik lagi, apapun itu gitu. Nah, saya langsung memberikan contoh. Saya pun juga akhirnya menjadikan heavy metal itu menjadi media dakwah. Meskipun saya tidak secara eksplisit selalu membawa nilai-nilai Islam yang identik dengan Arabik gitu ya. Saya tidak membawa Islam yang identik dengan Arab gitu, tidak. Saya lebih masuk ke dalam core-nya gitu. Nah, saya dengan media heavy metal, saya di YouTube saya gitu ya, yang sekarang jangan lagi nonton juga di channel YouTube saya gitu. Nah, saya akhirnya membuat video reaksi dan juga review dari musik-musik metal gitu ya, musik metal, musik rock dan juga musik-musik keras yang lainnya. Karena ternyata kalau jenengan, apalagi saya yang sudah bergelut dengan heavy metal, sudah menyukai heavy metal sejak SMP ya, sejak SMP kelas 2 gitu ya. Dimulai dari System of a Down gitu, salah satu band yang juga dipengaruhi oleh kakak saya gitu ya. Nah, dari sejak kelas 2 SMP sampai saya hari ini mempelajari bahwa dari segi pesan-pesan yang disampaikan heavy metal itu tidak seperti yang ada di pop culture atau musik pop gitu. Karena pesan yang ingin disampaikan di dalam musik heavy metal biasanya lebih dalam gitu, lebih kompleks yang ingin disampaikan. Makanya memang musiknya juga lebih kompleks gitu dibandingkan musik-musik pop gitu. Mungkin bagi jenengan ketika mendengarkan musik metal, ini musik apa, terlalu berisik gitu kan, terlalu berisik, nggak masuk ke ini, dia nyanyinya apa juga teriak-teriak doang gitu kan, ya nggak akan masuk karena kita belum mencoba untuk mendengarkan lebih lama lagi gitu, untuk mencoba mengenali gitu. Nah, saya menggunakan media heavy metal, saya coba bikin video reaksi dan juga review. Di dalam setiap review saya gitu ya, di dalam setiap review saya banyak lirik-lirik dari band-band yang saya review itu malah mengandung pesan-pesan keagamaan yang cukup luas gitu. Salah satunya yang tadi saya bahas di video sebelumnya, yang di sini ini saya nge-react dan nge-review Revenge the Fate, band deathcore asal Indonesia dengan judulnya Dark Era. Di situ saya membahas tentang 3 derajat manusia. Ya kan, aneh kan, bingung kan, kok bisa ada lagu metal tapi ada 3 derajat manusia dalam sofistik yang juga disampaikan HMGA gitu ya. Dan 3 derajat manusia mulai dari nafsul lawamah, nafsul amarah, dan nafsul mutmainnah itu. Ini dibahas di dalam lagu ini. Nanti jenengan bisa cek sendiri ya. Ada di bagian tengah-tengah lah, nanti bisa. Nah, di sini juga di yang berikutnya, lagu berikutnya yang saya review, ini terkait dengan kedatangan Al-Masih yang kedua gitu. Tentang Al-Masih Ad-Dajjal juga ini. Jadi tentang Dajjal atau Mesias palsu, the false god gitu ya. Ini juga dibahas. Nah, saya juga akhirnya membahas review lagu ini juga dari segi ilmu
eskatologi yang saya punya gitu kan, jadi ilmu eskatologi Islam maupun dari Al-Quran maupun dari Alkitab ini masuk pembahasan di dalam lagu Mesiah. Ini karya dari Eden Adversary, ini juga band Indonesia juga. Jadi kalau ini lagunya kurang lebih waktu itu sebetulnya ini adalah reaksi band mereka pada series The Messiah di Netflix gitu. Memang itu serial yang cukup kontroversial sampai mau melanjutkan season 2 saja terhalang ya. Itu jadi saya bisa dari dua review ini malah ada nilai-nilai keagamaan yang bisa saya bahas gitu di dalamnya gitu. Oke. Nah, karena kita tahu nilai Islam itu luas ya. Islam itu bukan hanya sekedar ritual, Bapak Ibu. Buat jenengan semua. Islam itu bukan hanya sekedar ritual yang sholat atau rukun Islam lah katakanlah ya, rukun Islam bukan sekedar itu, tapi setiap aspek kehidupan manusia itu ada nilai Islam di dalamnya gitu, dicakup oleh nilai Islam gitu. Mulai dari politik, pendidikan, eskatologi, mental illness, sosiologi, psikologi gitu ya, dan banyak lagi gitu. Apakah itu juga terkait dengan pendidikan keluarga juga. Nilai Islam itu mencakup di situ ya. Kita bisa melihat itu contohnya langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad gitu kan, bagaimana dia setiap lika-liku kehidupannya, keseluruhan kehidupannya itu adalah tidak lepas dari nilai-nilai Quran gitu kan. Ya sebagaimana Aisyah bilang bahwa ya Muhammad itu sebetulnya adalah Quran yang berjalan gitu. Dan sebagaimana orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah Injil gitu kan. Ya saya pun meyakini bahwa Yesus adalah Injil gitu kan, dan Musa adalah Taurat dan sebagainya dan seterusnya gitu. Muhammad adalah Quran. Nah kita pun seharusnya adalah Quran gitu kan. Kita harusnya ada sebagai juga Quran gitu kehidupan kita. Nah jadi dengan cakupan Islam yang luas dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, maka saya pun akhirnya bisa bebas di heavy metal ini, dalam review musik heavy metal, saya bisa bebas ngomongin aspek-aspek kehidupan manusia. Karena apa? Sebetulnya inti Islam kan salam ya. Salam itu artinya sendiri kan damai, kedamaian, perdamaian gitu ya. Jadi kebetulan juga saya mempelajari nilai-nilai perdamaian gitu ya, selain belajar nilai-nilai agama dari Quran juga, tapi saya juga belajar nilai-nilai perdamaian dan juga mengajarinya gitu ya. Biasanya saya melakukan training setiap semester sekali gitu ya, tapi di tahun 2020 ini terhenti karena tidak bisa melakukan training karena masalah protokol dan sebagainya gitu kan. Nah dengan core Islam itu adalah perdamaian, maka namanya perdamaian ini bisa masuk ke segala lini kehidupan. Di dalam pendidikan perdamaian yang saya pegang itu ada 4 core nilai ya, ada 4 pondasi gitu, 4 pondasi ya. Yang pertama adalah berdamai dengan Allah atau cinta kasih kepada Allah. Terus kedua berdamai dengan diri sendiri, yang ketiga berdamai dengan lingkungan. Yang ketiga adalah berdamai dengan sesama manusia, dan yang terakhir adalah berdamai dengan lingkungan gitu. Nah dari keempat nilai ini masuk ke setiap lini kehidupan manusia gitu akhirnya gitu kan. Kita jadinya di psikologi kita bisa ada nilai perdamaiannya atau nilai Islamnya juga, di manapun gitu, di spesifik bidang apapun ada nilai-nilai Islam yang bisa kita coba gali gitu, kita bisa gali bersama nilainya. Nah, pada akhirnya ya, ini adalah yang terakhir. Pada akhirnya dengan segala tadi yang saya coba jelaskan dari awal terkait dengan Islam ada di dalam heavy metal, maka yang kurang dari kita adalah kita kurang mampu mengakulturasi Islam, nilai Islam ke dalam budaya-budaya gitu, budaya-budaya yang spesifik gitu. Islam berhasil di Indonesia, Islam berhasil mengakulturasikan dirinya, ya para ulama mengakulturasikan Islam ke dalam budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara saat itu.
Ya kan, lahirlah Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Sumatera yang berbeda-beda gitu. Indonesia ini Islamnya sangat-sangat beragam gitu kan. Nah, saya sebagai saya juga apakah orang Sunda, apakah saya orang Jawa, ya entahlah ya. Saya orang Indonesia, saya orang Nusantara. Tapi khususnya saya yang lebih mendalami di musik heavy metal, maka saya mengakulturasikan nilai Islam, nilai perdamaian ke dalam heavy metal gitu ya. Yang akhirnya muncullah video-video review saya yang memang itu tidak lepas dari nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai perdamaian gitu. Meskipun ya memang tidak semuanya, karena tergantung liriknya atau musiknya atau lagunya apa yang sedang dibahas gitu. Nggak semua lagu memang punya pesan-pesan itu gitu, tapi hampir kebanyakan mempunyai itu. So jadi pesan terakhir saya buat jenengan semua yang menonton video ini dan juga mendengarkan audionya yang hanya mengakses audionya saja. Jadi mari kita mencoba mengakulturasikan nilai Islam ke dalam aspek-aspek budaya yang kita pegang. Kalau jenengan sebagai katakanlah jenengan sebagai lurah atau katakanlah jenengan mempunyai peran sesuatu di lingkungan jenengan, ya akulturasikan nilai Islam itu ke dalam lingkungan jenengan gitu. Tidak Jadi ingat di bagian-bagian tengah bahwa Islam itu tidak mesti Arabik gitu ya. Islam itu tidak Arabik, tapi Islam itu nilainya universal. Jadi kita bisa mengakulturasikan nilai-nilai Islam ke dalam aspek-aspek budaya yang kita juga geluti di situ. Begitu saja penyampaian materi dari saya yang 25 menit lebih ya. Ternyata saya kira ini bakal hanya 15 menit gitu. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan menonton sampai akhir video. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan bisa tulis di kolom chat grup WhatsApp-nya atau juga di kolom komentar juga bisa, untuk kita bisa diskusi lebih lanjut lagi terkait dengan Islam di dalam heavy metal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.